tentang tayamum. Terlebih dahulu mari kita di Fatihah khususkan kepada wali atau pengarang kitab dengan harapan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan kemudahan di dalam memahami apa yang beliau rangkai dalam kitab Fathul Qorib. Ala alihi wa sahbihi salihah wa ala alihi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'a walihi wa ala muslim sahabati sallallahu alaihi wasallam alaihi ajma'in. Subhanallah bila syekh al-Bukhari wa nafa'ana bibarakatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alihi bid-dawain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengenai bertayamum, tapi ini catatan penting terkait dengan masalah bersuci, baik itu memakai air maupun dengan cara bertayamum ketika anggota badan kita ada yang tercegah tidak bisa menggunakan air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tamna syar'an, dan ketika tercegah syar'an secara syarak istiqmalul ma'i di dalam menggunakan air fi utwin di dalam sebagian anggota badan, fa'in lam yakun alaihi satirun, apabila tidak ada alaihi pada sebagian anggota yang tidak kena air tersebut tadi satirun, penghalang atau perban, jadi tidak ada perban yang tidak bisa atau yang menghalangi sampainya air di bagian anggota badan, wajib maka wajib alaihi atas orang yang tercegah penggunaan air at-tayammum, bertayamum, wa ghuslus sahih, dan membasuh yang sahih atau membasuh yang tidak sakit, wala tartib bainahuma, dan tidak ada ketertiban bainahuma di antara keduanya, artinya bertayamum dan membasuh yang tidak sakit lil junubi, bagi orang yang junub. Jadi ketika ada pencegahan terhadap air, misalnya kan ada luka di bagian anggota badan kita, terus tidak ada penutup di bagian yang luka itu, maka karena nggak bisa untuk memakai air, maka wajib di situ untuk mentayamumi bagian yang luka, tapi ghuslus sahih, dan membasuh bagian yang tidak luka atau yang masih yang sehat, yang nggak sakit. Seperti contoh misalnya di bagian pinggang sini luka, tetap dibasuh di areanya, di area sekitarnya yang waras, yang nggak sakit, yang nggak luka, itu harus dibasuh terlebih dahulu. Setelah itu
untuk mengganti yang luka itu harus ditayamumi, bertayamum. Wala tartibah bainahuma lil junub, karena bagi orang junub hadas itu tidak harus tertib. Apa mau mentayamumi terlebih dahulu yang luka, apa membasuh dulu yang enggak luka, semua dibasuh naik air baru yang luka ditayamumi. Itu tidak harus tertib, yang penting niatnya ketika memulai itu basuhan atau usapan. Caranya, jadi caranya mentayamumi itu begini. Ini terkait dengan masalah mandi saya, karena tidak dalam keadaan apa nggak tertib. Jadi tayamumnya itu ya seperti biasa, membawa tangan ditempelkan ke debu, ke muka, terus kedua tangan, itu tayamumnya untuk mengganti tadi yang tidak kena air. Bisa dipahami ya. Jadi bagi yang belum, amal mudas ya. Adapun orang yang hadas, baik itu hadas kecil ya, amal mudas, fa innama yatayammamu duhuli uslal ukhwil alil. Amal mudas adapun orang yang hadas, memiliki hadas kecil, pastinya bertayamumnya itu ketika membasuh bagian yang sakit. Nah, ini beda dengan wudu. Jadi kalau wudu itu karena takdir, maka misalnya lukanya seperti setangan anak yang ada di jari ya. Jadi wajah terlebih dahulu, wajah baru tangan kanan, sunnahnya baru tangan kiri. Begitu nyampe ke area yang sakit kan, agumil alil, nah disitu bertayamum terlebih dahulu untuk mengganti sampainya air yang kena yang area yang sakit tersebut. Tayamum selesai, lanjutin setelah membasuh tangan. Nah, terus kalau misalnya ada buah luka, misalnya ada di wajah, ada di jari, nah ini bisa 2 kali tayamum kalau masih ada di area anggota wudu. Misalnya di kaki kan termasuk anggota wudu. Kalau ada luka yang tidak bisa sampai air ke luka tersebut, kalau misalnya ada luka sama-sama tercegahnya sampainya air ke area yang sakit itu, bisa 3 kali bertayamum. Misalnya 2 aja. Tapi kalau wudu harus tertib, beda dengan janabah ya. Jadi harus tertib, itu harus berurutan. Ikuti begitu nyampe area yang sakitnya, di situ tayamum dulu untuk mengganti, baru lanjutkan. Begitu nyampe ke area yang sakit satunya, tayamumin lagi, baru lanjutin. Dan tayamumnya seperti biasa, wajah kan, kedua telapak tangan ya. Ini fatwa Imam Syafi'i dulu ya. Yang penting kita sampaikan secara kita Fathul Qorib ya, secara Fathul Qorib. Tapi dalam keadaan basah ada urusan. Kenapa? Dalam keadaan basah, kalau kita lihat kita bertayamumnya boleh. Jadi syaratnya kan dikeringin dulu, nanti syaratnya keringin dulu. Dan juga jangan sampai ibaratnya membahayakan tadi
Kalau misalnya luka ada di area wudhu, kan, kalau ibaratnya debu sampai ada nempel infeksi seperti itu, ya. Jadi nanti caranya, jadi keringin dulu, basah debu yang sekiranya ada debu. Kalau seandainya orang lain udah di sekitar area itu aja yang area yang kuat, jangan sampai kalau misalnya mau menimbulkan mudarat, ya. Jangan sampai ibaratnya ada debu banyak masuk ke itu. Ini ya, ini kan sifatnya rukhsah, dispensasi pengganti supaya mendapatkan keringanan karena nggak bisa kena air. Ini kalau terbuka lukanya, ya, kalau lukanya terbuka. Fa'ingkana ala qutbih satirun, dan apabila adanya anggota yang sakit tersebut ada satirun, satir atau ada penutup, ada perban, fahukmuhu makurun fil qaulil musannif, maka hukumnya itu disebutkan di dalam perkataan musannif yang di bawah ini. Jadi istilah perban itu namanya jabair, wasahibul jabair, jamak daripada lafaz jabirun bifathil jim wa hiya ahsabun aw qasbun tusawwal, yaitu kayu atau bambu yang dipasang buat ngikat supaya kembali atau nyambung kembali. Lihat tadi mah yamsahu alaiha, mengusap alaiha terhadap perbannya atau yang menutupi luka tersebut, bil ma'i, dengan air. Jadi mengusap saja. Illam yumkinhu nasmuha, apabila tidak memungkinkan untuk melepasnya. Lihaufi dororin, karena takut mendatangkan kemudaratan. Mimma sabakoh, seperti yang dijelaskan di bab wudu di atas sudah pernah dijelaskan. Ibaratnya kalau menyebabkan kemudaratan, wayatayammam sahibul jabair, dan bertayamumnya sahibul jabair atau orang yang pakai perban, fi wajhihi wa yadayhi kama sabaqa. Jadi tayamumnya orang sahibul jabair yang pakai perban itu seperti biasa tayamumnya di wajah dan kedua telapak tangan, seperti biasanya tayamum. Nah, ini wa yusalli, dan sholatnya ketika sholat wala i'adah, tidak perlu diganti sholatnya. Jadi sahibul jabair, orang yang pakai perban, ketika sholatnya tidak diganti, dengan catatan ingka nawakmuha, ketika memasang perbannya, air jabair artinya memasang perbannya ala uhdin, dalam keadaan suci. Baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Wakana, dan adanya fi waili aqdha'it tayammum, dan adanya itu bukan di tempat anggota
tayamum. Mu'illa, dan apabila tidak demikian, harus mengkodok sholatnya. Wahada maqalahu Nawawi fil Rawdah, dan ini adalah pendapat Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah. Sholatnya orang jabir yang pakai perban, ketika ia meletakkan perbannya atau masang perbannya itu dalam keadaan suci dan di luar anggota tayamum, dalam keadaan suci di luar anggota tayamum, ketika sholat tidak perlu mengganti. Apabila ada di area anggota tayamum yang pertama dan dipasang dalam keadaan tidak suci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar, maka sholatnya harus diganti atau dipotong. Jadi dianggap sholatnya itu dihormati waktu, sehingga setelah sembuh harus mengganti, dipotong. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Wila ada, wahada maqalahu Nawawi fil Rawdah, di dalam kitab Ar-Rawdah. Lakinnahu, akan tetapi, qala fil Majmu', di dalam kitab Majmu', inna itlaqul jumhur, bahwasanya kesepakatan jumhur memutuskan tadi ada malfarqih, tidak ada perbedaan baina aqdha'it tayammum, antara anggota tayammum wa ghairiha, dan selain anggota tayammum terkait perban. Jadi tidak ada perbedaan dalam kitab Majmu'. Kalau tadi kan yang membedakan kalau ada di anggota tayammum dan juga dalam keadaan tidak suci, jadi harus diganti, ya. Di dalam kitab Al-Majmu' tidak ada perbedaan, artinya mau anggota tayammum maupun bukan, itu tetap harus diganti. Wa yustaratu fil jabirah, dan disyaratkan fil jabirah, orang yang pakai perban, Allah ta'khud minas sohi. Jadi disyaratkan perban Allah ta'khud as-sohi, Allah ta'khud minas sohi. Artinya jangan sampai menutupi yang tidak bukan. Illa ma la budda, kecuali sesuatu itu harus minhu, daripada perban itu harus, maksudnya harus terkena, timsak untuk memperkuat. Jadi kalau bisa perban itu hanya menutupi lukanya saja atau yang bermasalah saja, jangan sampai ke kulit yang warasnya. Tapi kalau memang benar-benar gak bisa, malah udah bisa buat ngikatnya ya kemana kalau bukan ke tempat yang waras, kecuali memang sudah gak bisa lagi, gak ada masalah gitu maksudnya. Walisuku wal isobati wal marham wa nahbuha ala jurhi kal jabirah, dan sesamanya yang terdapat pada luka hukumnya sama dengan jabirah.
ayo kita pahami bareng-bareng ya, pahami bareng-bareng terkait dengan ini sangat penting ya, sangat penting. Khususnya ahli sunnah wal jamaah itu terkait dengan masalah urusan ubudiyah. Mayoritas bermadhab Imam Syafi'i, bermadhab Imam Syafi'i. Dan ini rentan sekali terjadi masalahnya, terjadi sama kita. Kayak terkadang gores apa ya, kena pisau tangan, kasih jeblas ya. Kasih jeblas ya. Jadi kalau memang benar-benar gak darurat, lepas aja. Ibaratnya kalau kena air itu ya gak begitu membahayakan, ya mendingan dilepas aja. Kecuali memang kayak ya sananang memang jeblas di black ya. Jadi begini, yang pertama terkait dengan masalah jebiro atau pakai perban. Saya ulangi ya, kalau orang junub atau hadas besar, misalnya bagian anggotanya, karena apa? Karena hadas itu yang pertama niat, kalau hadas besar, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Meratakan air ke seluruh badan itu tidak harus tartib, tapi niatnya harus pas awal mulai melakukan suatu pekerjaan mandi tersebut. Makanya terkait dengan masalah kalau seandainya ada perban atau ada luka, itu nggak harus tertib. Apa mau ditayamumin dulu, apa mau diusap dulu baru bertayamum yang tidak dapat kena air. Kalau ibaratnya bisa kena air tidak ada masalah ya. Ini bagi yang intimsak, yang tidak terdapat intina sampainya air itu, apalagi difonis sama dokter jangan sampai terkena air, nanti tambah parah ya. Nah, itu ditayamumi dulu apa di hadis dulu terserah ya. Udah selesai ya. No. Nah, sekarang wudhu. Karena wudhu itu harus tartib, ya, harus tartib. Begitu ada luka di area tayamum atau masang perban dalam keadaan tidak suci di luar anggota tayamum, itu ketika sholat harus dipotong. Tapi kalau lukanya tidak ada di area tayamum dan dipasang dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka sholatnya tidak perlu dipotong. Yang catatan penting. Contohnya yang sudah subuh, pemandi subuh, saya kan sudah ngomong ya, terus subuh, termasuk itu suci ya kita ya, dalam keadaan suci. Terus paginya jam 6 saya ganti nih perban, tapi kan dalam keadaan suci ya. Nah, saya ganti, terus setelah ganti udah beres, nah, terus waktu zuhur, terus bagaimana tuh? Zuhur datang, apakah masih kodok atau masih kodok? Jadi begini nanti. Yang tayamum dulu, tetap ada hukum tayamum. Apakah nanti sholat itu zuhur saya harus dikodok nanti setelah saya sembuh dari luka ini? Gitu. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i ya, menurut mazhab Syafi'i tetap harus kodok sholatnya karena ada di area tayamum gitu. Ini nanti saya jelasin referensi yang ini, cuman saya menjelaskan terkait dengan masalah Imam Syafi'i dulu ini Ustaz.
karena berkaitan dengan begitu nanti kita sama-sama paham terkait dengan masalah pemahaman madhab Imam Syafi'i, baru nanti ini saya sudah rangkum daripada madhab yang 4, ada catatan di situ. Nah, terus tadi sampai mana ya? Kalau seandainya ada di anggota tayamum itu satu, dan dipasang dalam keadaan tidak suci, itu sholatnya harus dipotong. Bisa dipahami ya di situ ya, bisa dipahami. Nah ini saya bacakan rangkuman terkait dengan masalahnya ini shock ya, banyak yang kurang paham dan banyak kejadian juga. Terkadang buka dikit dikasih jelas maksudnya di sini penjelasan dalam kitab itu supaya tidak terlalu mengintenskan ya, ibaratnya tertulis dikit nih misalnya kan kena yang sekiranya agak membahayakan ya, kayak orang itu kan ya, itu memang benar-benar jelek. Nah sedikit jadi plus akhirnya ketika itu udah nggak dicopot lagi gitu kan. Banyak kejadian saya perhatikan terutama di anggota wudhu gitu. Walaupun itu anggota wudhu dalam wudhu dia dibasuhin gitu ya. Iya. Tapi itu masih banyak resternya. Nah, betul, kan nggak masuk ke dalam aturan bahasa ayat di situ, tetap itu tapi harus kita yang murni. Iya, karena nggak nyampe ke dalam kalau ikutin madhab Imam Syafi'i. Saya bacakan ya rangkuman. Tadi bagian anggota wudhu yang sehat dibasuh normal, bagian yang diperban diusap dengan air, tidak perlu atau basah kuyup atau sampai cuma sekedar usap. Dan sebagian pengganti bagian yang tidak terbasuh sempurna baru dilakukan tayamum. Terkait dengan masalah qodok sholat, kewajiban mengqodok sholat tergantung pada kondisi saat perban dipasang. Jika perban dipasang dalam keadaan suci, tidak wajib mengqodok. Namun jika dipasang dalam keadaan berhadas, kalau hadas kecil atau besar, wajib untuk mengqodok sholatnya. Nah, ini juga terkait dengan masalah tukin. Sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya sucinya itu bukan hadas kecil dan hadas besar, melainkan perbannya dalam keadaan suci. Ini catatan ya, cuma ini sedikit yang ada yang berbeda. Kalau ulama ibaratnya dari dia bisa bertanggung jawabkan. Jadi nanti sana tinggal yang penting kita udah paham dulu lah terkait dengan masalah dari awal ya. Jika dipasang dalam keadaan berhadas, wajib mengqodok sholatnya. Itu madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Hanafi dan Imam Malik ini lebih mudah ya. Imam Malik, Imam Hanafi itu lebih mudah. Membolehkan hanya dengan mengusap perban dengan air dan tidak mengharuskan tayamum tambahan selama perban tersebut dipasang sesuai kebutuhan. Maksudnya tidak berlebihan untuk menutupi area yang sehat. Karena
beranggapan usapan tersebut sudah cukup sebagai pengganti daripada basuhan. Ini mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hambali hampir sama dengan mazhab Imam Malik dan Imam Hanafi. Jadi dalam mengusap perban sebagai ganti basuhan, tapi ada perbedaan rincian mengenai apakah perban tersebut harus dipasang dalam keadaan suci atau tidak, serta kewajiban mengqadha sholatnya. Nah, sebagian catatan riwayatnya tidak wajib mengqadha jika perban dipasang dalam keadaan suci. Perban dalam keadaan suci, jadi perbannya karena luka darah, misalnya kan ada yang dipas kena lukanya, itu dimaksud. Yang penting yang ini tidak bawa najis dari luar perbannya. Jadi begini Ustaz, kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i, karena posisinya Ustaz itu dia tayammum, tetap sholat dihormati waktu. Jadi dihormati waktu itu kehati-hatian mazhab Imam Syafi'i itu begini. Kalau seandainya namanya umur kita tidak ada yang tahu, posisi seperti itu misalnya kan, dihormati waktu itu tidak ada tanggungan. Tidak ada tanggungan foto sholat dianggap selesai, sholat dihormati waktu itu. Tapi kalau seandainya sehat masih bisa mengfoto, harus difoto. Itu sholat dihormati waktu. Tapi kalau menurut mazhab Imam Maliki sama mazhab Imam Hanafi itu seperti biasa, begitu nyampe perbannya itu sah. Yang penting perbannya suci, perbannya suci, dan juga tidak berlebihan. Kalau memang udah waktunya sembuh, udah bisa dibuka misalnya kan, boleh tidak ini, atau udah bisa dibuka terus dia agak ini lagi bisa ditutup lagi gitu. Maksudnya emang itu udah. Terus area yang kebuka itu tetap lain air yang sekiranya mau air masuk dapat bahaya, jangan. Jadi cukup usah, itu udah sama dengan basuhan. Nah, kalau kemudian Imam Hanafi Malik dan umumnya juga ikut. Jadi perbedaannya itu di kepala. Kalau Imam Syafi'i cukup sebagian daripada kalau jadi ngikutin semua. Maaf ini ya, nggak apa-apa sih kalau ada yang mau ibaratnya tanya saya ini ayo apa kita akan mau. Karena ini sering terjadi, makanya saya agak sedikit diulang-ulang pembahasan terkait dengan masalah ini. Ya sama-sama ya, kita juga lebih mendalami, lebih memahami. Kalau ibaratnya ada pertanyaan ya sama-sama supaya tidak gampang atau meremehkan. Terkadang kan akan-akan gitu kan, akan-akan bertambah berubah tutup begitu. Pada dasarnya kita diwajibkan berwudu ya, tidak bertayamum dong pada dasarnya ya. Karena sebagian masih bisa, kecuali memang sakitnya semua badan nggak boleh kena air. Misalnya sakit nggak boleh sakit apa badan baru. Kalau cuma sebagian, yang lainnya masih bisa kena air. Nah itu yang ditayamumi, yang sakitnya saja. Dan jangan salah paham, maksudnya salah paham bukan pernah ya, ada yang nanya tayamumnya itu di area yang sakit doang, maksudnya di tayamum diusapin yang sakit itu. Jadi bukan seperti itu ya, tayamum itu tetap wajah dan kedua seperti biasanya.
Mungkin ada lagi. Ada lagi ya. Nah, itu apa kombinasi antara budaya sama gimana? Menurut pada Imam Syafi'i, Yang dia jaga gaya tadi, kita yang mungkin dulu lagi terus lanjut dulu gitu. iya. Jadi misalnya kalau wudhu kan harus taktik ya, beda dengan junub ya. Kalau wudhu itu harus taktik, urutan. Taktik itu urutan. Nah, membasuh wajah, wajah aman, nggak ada yang luka, kena air semua lah. Terus pas di area tangan ada. Nah, begitu nyampe ke yang mukanya tayamum dulu, jangan terusin lanjutin tayamum dulu. Nah, tayamum selesai, makanya senang tadi kan nanya, nah, kalau misalnya basah kan seperti itu, kan? Kalau adanya basah, ya, gitu ya. Ya, jadi apa? Ini kan ini doang ya. Apa? Kalau di sini banyak nggak ada masalah ya. Kalau di sini yang basah yang penting telapak tangan ini misalkan, sebetulnya enggak, ini cuma syariat. Ya, itu cuma buat pengganti. Itu nggak harus ada debunya, kemudian banyak. Yang penting di sini udah debu yang suci, kan? Udah. Kemudian ini nggak sampai kelihatan ada debunya di sini, bukan ya? Nah, terima dulu baru lanjutin. Oh ya dulu ketemu lagi di kaki kan, misalnya luka. Begitu nyampe diajak kaki, pas begitu lukanya ini ada yang mau lagi, dia ada yang dulu ada 5 luka yang nggak kena air bisa dimakani tayamum. Ya. Kalau seandainya lukanya nggak kena air. Ini tadi perbedaan maksudnya yang ringan. Ini masalahnya yang lebih hati-hati ini. Dan ini sepakat jumhur ya ulama yang mampu ya menggunakan ini. Kalau yang ini yang penting jangan sampai ibaratnya kan ada istilah talfik ya Ustaz ya, mempercampur aduk. Tapi kita harus paham terkait dengan masalah campur aduk. Jadi bukan ibaratnya kalau benar-benar kita nggak paham dan tahu ilmunya, yang namanya campur aduk itu satu misalnya kan, satu nih separuhnya yang ini, separuhnya dari mata ini beda apa? Nah ini namanya campur aduk. Kalau satu set itu bukan campur aduk, paham ya? Seperti ibaratnya sekat fitrah atau apa takran menurut mazhab Imam Syafi'i kan berapa, anggaplah 3 kilo ya, yang membolehkan pakai uang mazhab Imam Hanafi, sedangkan takran mazhab Imam Hanafi berapa? Hampir 4 kilo kalau nggak salah, 3,8 ya, hampir 4 kilo. Nah, terus giliran duitnya yang boleh pakai itu Imam Hanafi, giliran duitnya ikut kepada Imam Syafi'i, pakai uangnya ikut pada Imam Hanafi. Nah ini namanya talfik. Jadi satu, paham ya? Maksudnya biar ini kita ya. Jadi yang belum sekali bisa ya. Kan dalam zakat ya. Termasuk ya, sedikit lagi ya. Zakat padahal Imam Syafi'i takaran berasnya anggaplah buletin 3 kilo atau apa ya, kalau liter 3,5 liter ya, 3,5 liter anggaplah 3,5 liter, kilo aja lah, 3 kilo lah masalahnya, yang di mazhab Hanafi itu kilo pakai yang membolehkan pakai uang. Pada Imam Syafi'i nggak boleh, nggak memperbolehkan pakai uang, harus memang makanan pokok daerahnya masing-masing, makanan pokok. Terus yang membolehkan siapa? Mazhab Imam
Hanafi karena lebih maslahat alasannya seperti itu. Sedangkan patokan berasnya itu 4 kilo. Nah, otomatis yang duitnya juga ikut ke mazhab imam yang 4 kilo, bukan yang ke 3 kilo. Kalau ngikut ke yang ini duitnya, ya itu namanya itu tadi awal dari yang murah. ya nggak usah kan 2 kilo kalau terkait masalah harga duitnya ya itu kan kalau beras ya per kilonya kan memang ada masalahnya ini penting benar-benar penting terkait masalah tayamum ini benar-benar sering terjadi masalahnya rentan dan kebetulan yang saya jadikan contoh maksudnya ya kita kebetulan mudah-mudahan cepat sembuh lah beliau ya. Jadi maksudnya biar mudah dipahami kurang lebihnya mohon maaf waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengetahui akan segala sesuatu. Ya, istilah yang benar itu datangnya dari Allah. Kalau salah berarti dari saya pribadi. Nah itu dalam artian begini. Karena Allah tidak pernah memerintahkan berbuat salah, berbuat dosa. Allah selalu memerintahkan kebenaran. Makanya kalau kebenaran itu ya dari Allah. Kalau kita salah, walaupun tidak pernah memerintahkan kita berbuat salah pada dasarnya, berarti dari diri kita sendiri yang digoda oleh Allah. Wafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.